ini anak mesti ditegur, ini anak mesti dikasih ingat gitu. Jadi terus terang aja sangat kecewa dengan wali kota Medan Bobi. Dalam arti kata prestasi dia, karya dia, apa dia segala macam. Ada apa nih orang-orang penting? Waduh, gue stres makanya sambil ngerokok gua. Oke, orang-orang penting kembali bersama Bang Pablo di sini. Ya. Dan kita mau bertanya-tanya sedikit, Bang. Ya. Ada tokoh dari PDIP Ya. Siapa tuh? yang udah senior banget. Oke. Udah tua lah. Pak Pandana Baban. Oh. Jadi Pak Pandana Baban ini mengkritik kalau nggak cuma satu, tapi dua dari keluarganya Pak Jokowi, yaitu anaknya dan mantunya. Ya. Nah, Pak Nababan bilang di salah satu podcast kalau Gibran tuh masih anak ingusan gitu, nggak usah dikasih panggung dulu lah, nanti dia tuh besar kepala gitu. Nah, terus udah gitu Pak Nababan sendiri juga menilai kalau Bobi itu nggak berprestasi di Medan, gitu. Dan sempat menyinggung juga ada tendensi politik dinasti, gitu katanya, Bang. Gini, kalau kita bicara dari Bobi dulu ya, berprestasi. Gue nggak belain Bobi. Oke. Gue nggak belain Bobi. Gue akui bahwa memang Bobi di Medan itu untuk Lu kan sebagai prestasinya, orang Medan ya gue juga. orang Medan karena gue tahu. Untuk prestasi ya memang kalau dibilang secara signifikan ya belum ada kan gitu. Lalu kalau kita mau melihat Bobi, maka kita jangan melihat dia hanya sebagai menantu seorang presiden. Betul. Tapi yang harus kita lihat adalah dia sebagai warga negara Indonesia itu sendiri. Iya. Kalau memang dikatakan Bobi tidak prestasi, ayo kita lihat prestasi apa yang udah dicapai oleh begitu banyaknya bupati dan wali kota seluruh Indonesia, kan begitu. Iya. Oke. Ya kan? Kok cuma Bobi yang dikomentari? Apakah karena semata-mata karena dia anak presiden? Nah. Apakah anak presiden tidak boleh berpolitik? Apakah anak presiden tidak boleh mengabdi untuk masyarakat? Iya. Itu poinnya. Oke. Ya kan? Justru menurut gua, kalau gua jadi anak presiden nih, gua tunggu aja. Gua duduk-duduk, gua habisin duit aja. Ngapain gua harus peduli terjun ke politik? Itu Iya. poinnya. Iya. Nah, sekarang ada hal yang berbeda. Dulu zaman Soeharto, Tommy Soeharto tuh nggak berpolitik. Iya. Emang pernah ada yang lihat Tommy Soeharto berpolitik setelah Soeharto Orde Baru nggak ada gitu ya? Iya. Setelah Orde Baru berubah semuanya, baru Tommy Soeharto Mencoba. berpolitik. Iya. Tapi sebelumnya apakah Tommy Soeharto berpolitik? Tidak. Iya. Tommy Soeharto tuh bisnis kan. Iya, betul. Tapi sekarang coba lihat berapa banyak orang yang di Indonesia saat ini yang istilahnya tidak suka juga dengan gayanya Tommy Soeharto. Ya kan? Banyak. Kenapa? Seolah-olah dianggap bahwa dia bisnis ya taunya cuma hambur-hamburin uang apa segala macam. Itu kan selalu stigma yang dibangun oleh masyarakat, kan begitu. Nah, sekarang apa mau begitu? Sebagai seorang mantu presiden, anak atau mantunya presiden, Ya, enggak. Lebih seneng. Kan begitu. Iya. Nah, sekarang dia mau terjun di politik, ya justru di situ lebih gampang untuk kita sebagai masyarakat tuh menguji. Lu lu terjun di dunia politik sebagai anak dan mantu presiden, beban lu lebih berat loh. Betul. Kenapa? Karena bapak lu berhasil, ya kan begitu ya, memimpin negeri ini, gitu ya. Iya. Lu kalau sampai ngelakuin hal yang salah dan cacat, maka rusak semua keberhasilan Betul. yang dilakukan oleh Iya. bapak mertua lu. Kan begitu poinnya. Betul. Maka gua sangat senang sekali ketika Bobi itu mau menyerahkan diri dia untuk Kota Medan. Sekalipun hari ini memang belum ada prestasinya. Oke. Itu poinnya. Iya. Tapi apakah dia tidak akan ada prestasi sama sekali? Belum tentu. Ini kan tentu. berkembang, terus Iya. berjalan, begitu. Iya. Ya intinya beginilah. Bobi juga jadi di Kota Medan juga atas dukungan PDI kok. Jadi kalau kita tanya siapa yang membesarkan Bobi, ya PDI juga. Iya kan? Siapa yang membesarkan Bobi, ya PDI juga. Jadi nggak bisa dibilang bahwasannya Bobi nggak ada prestasi lalu jangan dibesar-besarkan. Ya nggak bisa kayak gitu juga lah. Benar nggak? Iya, betul, Kayak justru ada seperti hal yang tendensius gitu terhadap keluarganya Jokowi. Kalau menurut gua dari ucapan Pandana Baban gitu ya, Bang Panda ini ya. Tendensiusnya begini.
Pokoknya semua yang urusan sama Jokowi, udahlah jangan digede-gedein, kan itu terkesan. Nah, iya. Nah, itu yang buat gua Bertanya-tanya gitu. bertanya-tanya begitu. Ada apa ini? Ada apa kan begitu. Nah, lalu selain itu kita bicara soal masalah anak ingusan. Nah, ya, iya kan? Pak Nababan menyebut bahwa Gibran itu anak ingusan kan? Betul. Begini, kalau semua orang-orang anak-anak muda mau terjun di politik lalu disebut anak ingusan, ya berarti tidak ada regenerasi dong. Betul sekali. Ya bisa selanjutnya besok-besok ya semua isinya itu lagi. Kalau bahasanya 4L. Apa tuh? Lu lagi. Ya begitu kan? Iya. Lu lagi. Pak, yang kita lihat tiap hari seliwir di televisi, di media massa untuk berbicara tentang hal-hal politik, tentang kebijakan publik, yaitu hanya orang-orang tua. Iya. Lalu orang-orang mudanya mana? Karena gini, jangan patahkan semangatnya anak muda ketika dia ingin berpolitik. Betul. Karena banyak sekarang menganggap bahwa Gibran itu role model loh. Betul. Gibran aja bisa, gua kenapa nggak bisa? Nah, itu poinnya. iya. Banyak anak muda yang lakukan itu. Dan yang kalau aku lihat sebagai yang masih muda gitu, melihat Gibran itu berprestasi loh. Cukup menurut gua bagus cara dia memimpin, bagus. Meskipun tidak yang terbaik. Betul. Gua akui tidak yang terbaik, tapi bagus. Betul. Tapi bagus. Maksud gua jangan orang-orang kan sekarang banyak yang anak-anak muda pengen terjun di politik gitu ya, karena menganggap Gibran adalah role modelnya mereka. Ya, begitu pandangan Nababan ngomong, Gibran ini kan anak ingusan, itu yang tadi udah semangat mau maju. Lah kalau Gibran aja anak ingusan gimana gua? Itu poinnya kan. Betul. Nah, terus kapan ada regenerasi di Indonesia? Itulah stigma yang tertanam di politisi-politisi senior, mohon maaf gitu ya. Karena tidak pernah mau mendengarkan generasi muda ketika ingin bersuara. Tidak mau, kayaknya tidak rela kalau generasi bangsa ini berubah, dipegang oleh orang-orang yang muda begitu. Itu yang lucu menurut gua ya. Dan gua lihat sendiri cara Gibran menanggapi ucapannya Bang Panda sendiri pun terlihat lebih bijak gitu ya. Kayak ya emang gua masih anak ingusan, gua mesti banyak belajar. Lebih kalem gitu. Ya, kalem lah kan begitu. Meskipun gua tahu, gua yakin pada saat Gibran ditanya sama wartawan, dicecer nama itu, dia telepon bapaknya dulu mungkin ya gitu. Pak, aku mau ngomong apa nih Pak? Bisa jadi kan gitu. Tapi ya menurut gua itu yang ditampilkan kepada publik. Maksud gua, terlepas apapun itu, jangan patahkan semangat. Jangan patahkan semangat generasi bangsa begitu. Hari ini bukannya apa-apa ya, anak-anak muda sekarang ini kalau ditanya cita-citanya sudah mulai berubah lagi. Dulu kan sempat zaman dulu itu kita bicara cita-citanya apa? Presiden, pilot, ABRI apa segala macam, ingin mengabdi lah semua ya. Nah, terus tiba-tiba berubah menjadi pengen jadi apa? YouTuber, TikTokers. Nggak begitu kan? Gamers. Karena kebanyakan nonton lu, Bang. Ya kan berubah kan? Sempat berubah kan? Nah, sekarang mulai berbalik lagi. Banyak anak-anak muda, gue tanya gitu ya, lu mau jadi apa sih? Ya kalau misalnya ini gue pengen jadi anggota dewan Bang. Udah mulai banyak lagi tuh. Pengen jadi presiden Bang, pengen jadi ini Bang, pengen jadi politisi Bang. Artinya sudah timbul kembali rasa ingin, rasa peduli anak muda ini terhadap bangsa dan negara kita gitu. Ya janganlah orang sudah mau timbul lagi dipendam lagi. Nanti ujung-ujungnya semua jadi TikToker, semua jadi YouTuber, kita mau makan apa coba? Betul nggak? Iya. Siapa yang mau mimpin bangsa ini? Bener, gitu loh. Ya jadi slow-slow aja, udah biarin, kasih lah. Bang Panda justru kalau menurut gua Bang Panda harusnya itu mendukung Gibran. Malah kalau gua mendukung, karena Bang Panda ini punya pengalaman yang luar biasa. Sebenarnya Bang Panda ini kalau membuat satu klub atau edukasi lah ya, atau satu yayasan edukasi bagi orang-orang yang ingin menjadi politisi, anak-anak muda yang jadi politisi, cocok. Karena pengalamannya banyak. Dia pernah menjadi anggota DPR beberapa periode gitu kan. Dengan kemampuannya dia berpolitik, menurut gua dia punya kapasitas untuk membagikan sebagian besar ilmunya kepada generasi bangsa. Jadi kalau gua saran kepada Bang Panda tuh buka ini pusat edukasi gitu ya, terhadap orang-orang yang ingin menjadi politisi. Iya kan, menjadi politisi itu penting. Dan menjadi kebanggaan tersendiri gak sih Bang, bisa kita sebagai politisi senior menelurkan politisi-politisi muda yang brilian gitu. Oh iya, makanya itu yang gua inginkan sebenarnya dari Bang Panda sebenarnya. Kalau bisa Bang Panda melakukan itu, dia
apa ya namanya, pusat edukasi ya, pusat edukasi atau bimbingan belajar atau apalah itu bentuknya ya. Bimbel kan, gitu ya. Jadi anak-anak muda yang kira-kira berpotensi gitu ya bisa menghubungi Bang Panda gitu, misalnya dengan biaya edukasi berapa setahun, Bang Panda buka yayasan gitu, lalu edukasi mereka disiapkan kayak kurikulumnya apa namanya, program belajarnya, mulai dari tentang kebangsaan, tentang Pancasila, tentang segala macam lah. Orang dibentuk di situ untuk menjadi politisi yang handal, politisi muda yang handal. Maka begitu keluar ini orang-orang, begitu lulus, wah jadi politisi jago semua, kawakan semua. Tapi politisi yang jiwanya muda, dia tahu apa yang harus dia perjuangkan, apa yang harus dia sasar gitu. Nggak ngomong kayak macan mabok, kan banyak sekarang nih anak-anak muda ngomong di depan kayak macan mabok kan. Lu punya duit. Nah, lu punya duit, lu punya kuasa. Hal-hal kayak gitu tuh. Hati-hati. Maksudnya Bang Panda ini harusnya lakukan itu. Kalau menurut gua Bang Panda punya kapasitas itu karena pengalamannya dia, karena pengetahuannya dia begitu bagus tentang dunia politik di Indonesia, dan dia mengikuti sejarah berapa zaman itu kan dia ikutin kan. Zaman kepemimpinan lah. Jadi ya Bang Panda harusnya bisa lah. Iya, iya, setuju. Atau mungkin Bang Pablo Benua kali yang kalau gua nggak ada waktu, betul. Pengen, gua seneng, gua orangnya kan seneng ngomong juga, seneng ngomong, seneng apa namanya, seneng ngasih tahu tentang. Tapi gua nggak ada waktu satu. Kedua gua emosian. Betul, gua emosian gitu. Kadang-kadang itu yang kalahnya di gua itu. Tapi pengen, tapi ya nggak punya kapasitas, dan gua nggak punya pengalaman yang besar di dunia politik. Kalau gua itu punya pengalaman hanya ngoceh doang. Kalau pengalaman ngoceh boleh lah, ya kan? Oke deh Bang. Nah mudah-mudahan kita bisa melihat lebih banyak anak-anak muda seperti Gibran ini yang muncul masuk ke dunia politik. Gue dukung apa namanya Gibran gitu ya. Gue dukung Bobby ya untuk jadi lebih baik ya. Jangan kita patahkan semangatnya, meskipun sekarang gini, kalau memang dikatakan belum punya prestasi, ya tunjukkan aja gitu. Anak-anak muda dia, jangan karena dibilang nggak punya prestasi, tunjukkan kita punya prestasi. Jangan mau kita direndahkan lah untuk istilahnya apa kan begitu. Kalau gue jadi Bobby atau jadi Gibran, gue dikatakan begitu. Lebih gitu. Lagi. Ya, memang saat ini gue belum punya prestasi, tapi gue yakin suatu saat nanti Bang Panda akan terucap dari mulut dia bahwa kami ini adalah orang-orang yang berprestasi. Itu harusnya keluar dari mereka. Gue pengen itu tuh. Itu kalau dua orang tadi Bang. Nah kalau buat Kaisang sendiri, kalau Abang melihatnya, lanjutkan terjun ke dunia politiknya atau ambil jalan lain? Ya lanjutkan lah, kalau menurut gua. Lanjutkan lah, tapi jangan di Depok lah. Apa di Depok? Ya kan? Depok bisnis aja, itu kan Depok pertama. Kalau gue lebih demen ya misalnya Kaisang begitu Gibran misalnya nanti ke DKI misalnya Kaisang lanjut Solo. Lanjut terlalu muda nanti lah. Loh, nggak ada kata muda. Udah nikah kok, dia udah berusia, itu udah cocok itu. Enggak, maksudnya terlalu banyak yang melihat Gibran menang di Solo ini kan terlalu muda gitu. Kalau Kaisang masuk ke situ lagi, wah bagus, regenerasi kan. Tapi justru yang anehnya itu begitu Gibran nggak ada, itu yang mimpin tuh malah lebih tua dari Gibran jauh. Itu lebih. Tapi makin kenceng dong Bang. Masuk apa istilahnya yang dibilang politik dinasti tadi. Dinasti. Sekarang mau politik dinasti. Sekarang politik dinasti itu adalah kalimat yang dibuat untuk menjatuhkan citra pemimpin kalau menurut gua. Sehingga pejabat-pejabat itu nggak berani menerjunkan keluarganya, anaknya, kan itu poinnya. Politik dinasti, tahu nggak? Kalau kita bicara dinasti itu nggak cocok disematkan, digabungkan dalam hal politik demokrasi di Indonesia saat ini ya, gitu ya. Karena kenapa? Jelas yang milih itu adalah masyarakat. Kalau masyarakat nggak suka ya nggak usah pilih. Buktinya saja sekarang mau dibilang politik dinasti kayak mau apapun itu ceritanya, intinya Gibran maju dipilih. Semua orang menginginkan Gibran untuk menjadi wali kota Solo. Terus mau ngomong apa? Berarti kan terbantahkan semua tuh politik dinasti. Pak Jokowi jawabnya kan simpel aja. Yang mau Gibran jadi wali kota Solo bukan saya loh. Saya cuma mendukung yang terbaik buat anak saya. Udah, saya cuma doakan buat anak saya. Jadi selama sistem pemilihan pemilu kita adalah masih pemilu terbuka, nggak bisa tuh dibilang
politik dinasti? Ya mau pemilu terbuka mau pemilu tertutup pun tetap aja kan, selama masyarakat masih diberikan kesempatan untuk coblos itu ya tidak ada kata dinasti. Tapi kan kalau tertutup kan kita coblosnya cuma gambar partainya doang, nggak tahu tuh siapa yang mau Ya dipilih. itu kan anggota dewan, tapi kan kalau bupati wali kota kan, kepala daerah kan enggak. Kepala daerah kan tetap wajah kan Iya, begitu. iya. Gua lebih menyarankan nih ya untuk kita mengetahui visi misi daripada satu calon kepala daerah. Besok-besok kalau pemilihan kepala daerah itu gue pengennya itu jangan wajah deh. Apa tuh? Nama nama program kerjanya aja. Contoh misalnya kalau pilpres nih, maju jangan mundur wajahnya Anies sama wajahnya Prabowo sama Ganjar. Gue pengennya itu nama programnya dia gitu, misalnya apa? Ya, apa? Maju kena mundur kena. Misalnya gitu ya. Prabowo bikin memajukan Indonesia bersatu atau apa gitu. Dia taruh. Misalnya si Anies perubahan gitu, taruh. Itu aja gitu. Karena orang akan lebih mempelajari ininya kan. Visi-misinya lebih jelas gitu kan. Daripada wajah. Kalau wajah kan akhirnya habis duit untuk baliho. Jadi biar bikin Jangan, kepala Bang. Kenapa? Capek. Nunggu antriannya tambah lama, orang baca dulu. Iya, betul. Ini aja nunggu antrian di bilik-bilik TPS aja udah lama. Kalau gitu nggak jadi deh, udah pakai gambar apa. Oke deh, mudah-mudahan ke depannya makin banyak nih anak-anak muda bermunculan masuk ke dunia politik. Iyalah. Biar nggak cuma orang-orang tua yang sekarang dibilang melek politik gitu. Ya, jangan patah semangat juga kalau dibilang anak ingusan. Nggak apa-apa dibilang anak ingusan kan. Iya, dilap aja ingusnya. Dilap aja. Orang itu harus dimulai dari ingusan untuk belajar sesuatu. Anak gua aja itu dari dia ya pasti kecil pasti ingusan dong, ingusan. Nah, tapi kan di situ dia belajar bahwa ini kotor loh, ini nggak benar. Akhirnya dia mau belajar begitu. Betul. Tapi lebih bahaya ketika orang tua udah mulai ingusan, berarti dikit lagi mati. Itu bahaya loh. Bener ya? Orang tua kalau udah mulai ingusan berarti dikit lagi mati. Iya benar. Iya kan? Karena udah nggak ada yang metabolisme tubuhnya itu udah nggak stabil itu. Iya. Ingusan terus gitu. Jadi kalau anak ingusan nggak apa-apa daripada dibilang orang tua ingusan. Nggak ada. Oke, terima kasih Bang Pablo Benua. Terima kasih orang-orang penting. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya.